Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya, maka Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka hamba tersebut diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kemudahan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahwa dari sahabat Muawiyah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya, maka Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka hamba tersebut diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Jadi kita bersyukur ketika Allah berikan kesempatan kepada kita. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin sekali merasakan seperti kita, duduk di masjid, ya, mendengarkan kajian, kemudian kita menikmati suasana ukhuwah yang luar biasa. Tidak sedikit Pak orang-orang yang ingin demikian. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa kita ini sudah, mohon maaf selalu saya sampaikan, kita ini sudah banyak terkontaminasi dengan subhat yang luar biasa, bahwa anggapan agama ini hanya sebatas, kalau dalam terminologi barat itu, religion itu, agama itu hanya sebatas ajaran kebaikan selesai. Jadi tidak ada hubungannya dengan peradaban, tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tidak ada hubungan dengan yang lainnya, tidak ada. Keluarga ya pisahkan dengan agama, ya. Kehidupan pisahkan dengan agama. Padahal dalam Islam semuanya ada di dalam agama ini, mencakup semuanya. Dalam keluarga misalnya. Dan ternyata kebenaran Islam ini Allah tunjukkan hari ini islamisasi luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Di tengah wabah yang luar biasa ini ternyata apa? Vaksin terbaik kan dari diri kita sebenarnya Pak. Betul nggak? Imunitas, iman, ya Pak. Satu lagi apa? Isi tas. Itu jaga imun nggak Pak, isi tas Pak? Iya Pak. Imannya kuat, ya. Imunitasnya kuat, tasnya kosong. Ada sebuah kaidah, kefakiran itu lebih mudah mengarah kepada kekufuran. Betapa banyak orang yang diuji dengan ekonomi nggak sanggup, dijual agamanya, ya. Tinggalkan agamanya banyak. Sehingga selalu sampaikan iman, imun, dan isi tas. Dan ternyata yang pernah saya sampaikan, ada seorang dokter menyampaikan bahwa 70% angka kematian, mohon maaf ya, yang pasien COVID itu rata-rata mereka ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena kekhawatiran yang luar biasa. Beliau sampaikan, saya di rumah sakit belum pernah ada pasien meninggal tukang gali kabel pinggir jalan, meninggal karena COVID, belum ada. Tapi bos, ya, manajer, ternyata disimpulkan kekhawatiran yang berlebihan membuat imun ini semakin turun. Ya, semakin turun. Dan Islam sudah mengajarkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah kita ini menjadi tenang hidupnya. Dan ternyata konsep agama dalam Islam luar biasa, memberikan sumber ketenangan. Sehingga kalau kita beragama tidak menimbulkan ketenangan, ada sesuatu. Karena fitina azan ya Allah, kembali ke tema tadi bahwa sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah berikan kita kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu, dan kemudian mengajarkan ilmu ini. Kepada siapa kira-kira kita ajarkan Pak pertama kali? Diri kita dan keluarga. Jadi kalau kita sudah rajin ngaji, maka tempat pertama yang merasakan efeknya adalah keluarga. Jangan-jangan kita ngaji nggak ada efek nih, biasa aja nih. Nah, berarti ada sesuatu ngajinya. Jangan-jangan malah kita semakin galak ke istri. Pakai jilbab, kalau enggak pisah sekarang. Galak banget Pak. Saya menemukan seorang demikian. Dia ada namanya anak muda itu baru hijrah. Kemudian istrinya masih belum berhijab. Diancam kalau nggak nurut, nggak berhijab, ditinggalkan. Saya bilang, ketemu saya bilang, hei, antum dengan Nabi Nuh hebatan siapa? Hebatan Nabi Nuh lah. Nabi Nuh anak dan istrinya nggak mau taat. Artinya apa? Bukan wewenang kita membuat dia taat, tapi hidayah itu di tangan Allah. Sudah maksimal nggak doa kita? Sudah maksimal kan dakwah kita? Nabi Muhammad luar biasa, tapi paman beliau
tidak menerima Islam. Betul loh. Lantas bagaimana? Doakan, dakwahi, jangan sampai dijustifikasi langsung. Pokoknya begini. Ya, semakin kita lembut, dan ternyata jamaah sekalian, kelembutan itu akan lebih masuk dalam hati dibandingkan sesuatu yang kasar, sopan kasar. Lihat istrinya nggak pakai jilbab, nggak dimarah-marahin dulu, belikan jilbab. Mas, saya belum siap, nggak apa-apa dik, nanti kalau udah siap sudah punya jilbabnya, gitu kan? Doakan terus menerus, masya Allah. Ya, jangan lupa kita doakan. Jangan-jangan kita jarang doain istri, Pak. Doanya gimana juga nggak tahu gitu ya. Mau bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu. Dalam tahajud kita, masya Allah, di kamar bapak tahajud, istrinya sedang tidur pulas, doakan. Kita sedang tahajud di sampingnya. Atau jangan-jangan kita sudah lama nggak tahajud gitu ya. Tahajud samping istri, doakan, syukur-syukur, bangunkan istri. Saya punya majelis taklim di rumah itu. Nanti di pekan terakhir kita punya janjian, Pak. Pekan terakhir di tanggal 29 pas Maulid ya, kalau nggak salah ini tanggal 29 itu Maulid ya. Malamnya saya bilang kita ada taklim jam 3 pagi. Syaratnya apa? Kita bangun bersama keluarga, tahajud dulu. Habis tahajud kita taklim via Zoom. Selamanya kita pakai Zoom karena zamannya jauh-jauh. Jadi kita janjian di hari itu kita dengan aplikasi Zoom, tapi syaratnya apa? Setiap keluarga sudah tahajud dulu. Insyaallah. Kemarin dipraktekkan di salah satu sekolah SMK IT. Saya ngisi kajian mabiknya. Sore saya ngisi sampai jam 9:04. SMK mempunyai program bagus, SMK IT. Sore kajian, malam jam 2:30 bangun. Anak SMK ini bangun dan diminta bersama keluarga. Kepala sekolah membuat surat permohonan, dimohon Bapak Ibu wali murid untuk tanggal sekian, jam sekian bangun bersama putranya melaksanakan ibadah tahajud. Paginya dievaluasi, ditanya semua jadi nilai. Meskipun paksaan awalnya, ada sebuah kaidah, meskipun kita berat dalam beribadah, kita paksa ibadah itu, lama-lama nanti akan terbiasa dan kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanifidin azan ya Allah, ini yang pertama. Bahwa kenikmatan terbesar dalam hidup kita seorang hamba itu ketika Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Tetapi yang pernah saya sampaikan, saya Ibrahim bin Syakik bin Ibrahim ya pernah menyampaikan pintu taufik terhambat pada seorang hamba. Artinya taufik itu keinginan Allah dan keinginan kita tidak klop ya. Tapi kalau taufik itu artinya gini, kita pengen sesuatu Allah kabulkan. Nah ini taufik dari Allah SWT. Itu akan terhambat bagi mereka para pencari ilmu, Pak. Jadi para pencari ilmu juga ada masalah juga. Kapan ketika ilmu yang didapatkan tidak disampaikan? Kalau sekalian, saya mengajak kita siapkan waktu khusus untuk taklim keluarga, Pak. Bisa nggak Pak? Kayak gini, Pak. Sekeluarga ngajinya, Pak. Tadarus, insyaallah. Waktu ba'da maghrib, misalkan sekali, coba sekali. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa nggak ya? Dek yuk ngaji, tumben, nggak apa-apa, Pak. Pertama kali bilang tumben ini ada angin apa? Nggak apa. Ya, Dek maaf ya, Bapak nggak bisa ngasih apa-apa, hanya bisa ngasih begini. Kedamaian di rumah, masya Allah. Fa'inal baiti la yatasi wa ahli. Rumah yang sempit Allah luaskan bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikat. Malaikat akan berdatangan rumah tersebut. Wa tahduruhu sayati. Setan akan pergi, ya. Kemudian kebaikan membanjiri rumah tersebut. Yaqra'u fil Qur'an. Ketika ada bacaan Quran di dalam rumah, masya Allah. Tapi kalau rumah tidak ada bacaan Qur'annya, maka rumah tersebut meskipun luas akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah yang terjadi yang rumah tersebut tidak mampu menyelesaikannya. Suami istri berantem tiap hari, anak-anak susah diatur dan lain sebagainya. Hawanya di rumah itu nggak nyaman ya. Jangan bisa menikmati secangkir kopi, nggak bisa. Di rumah horor gitu ya. Ketemu istrinya udah kabur duluan lah dengan kerja. Padahal nggak ada kerjaan, bilang lembur lah. Padahal nggak ada lembur. Sama anak-anak lihat bapaknya pulang dengan motornya, bapak datang bubar semua. Ya. Jadi nggak ada kedamaian. Ketika Quran tidak ada, kita mulai berazam. Saya mengajak, saya pribadi dan jemaah sekalian, yuk kita luangkan waktu kita Pak di rumah untuk ngaji. Pertama tadarus dulu, ya. Kemudian nanti kita punya buku baca bareng. Wallahi demi Allah, itu yang akan dikenang oleh anak-anak kita kedekatan kita. Apalagi momentum sekarang sekolah jarak jauh. Pusing nggak kira-kira Pak? Orang tua? Pusing nggak kira-kira? Pusing. Apalagi Pak Guru pusing juga itu Pak. Pusing Pak Guru. Jadi sebenarnya Pak Guru gajinya nggak nambah, wali murid gajinya nggak bayarnya nggak berkurang. Ini derita orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam terpadu di Bekasi.
Ya. Kenapa? Mereka bayarannya nggak berkurang, padahal anak nggak datang ke sekolah. Gurunya gajinya nggak nambah, malah mereka banyak tugasnya, buatlah video pembelajaran. Dan satu yang kadang tidak diperhatikan sekolah, pakai data. Buat video, ngajar online pakai data luar biasa, tapi tidak diperhatikan. Nah, inilah dilema kita hari ini. Saya sarankan Bapak sekalian kita mulai ngaji di rumah. Kita hiasi rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Kita targetkan nggak ada maghrib, tidak ada televisi yang nyala, tidak ada handphone yang kita gunakan. Tapi fokus kita mengajari anak-anak belajar. Anak-anak kita Pak, itu cepat mereka menghafal, cepat sekali. Meskipun anak itu mohon maaf ya, bukan nakal, bukan apa, aktifnya luar biasa. Tapi ketika mereka menghafal usia di bawah 10 tahun itu mereka cepat sekali. Tapi cepat hilang kalau nggak dijaga. Ya. Nah, karena itu kejelian kita, Masya Allah ya. Kita berdoa mudah-mudahan menguatkan kita sebagai seorang bapak untuk apa? Amanah menjadi rumah tangga dunia dan akhirat. Insya Allah. Baik, kemudian yang kedua tentang menuntut ilmu ini. Karena tadi bagian doa dari baginda Nabi SAW, man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah urusan ilmu, baik belajar maupun mengajar, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Orientasi kita, visi besar kita seorang muslim adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan berdoa nggak usah minta surga, minta ridho. Ya, ada pendapat demikian. Tapi yang lebih kuat pendapat adalah kita boleh minta surga, bahkan minta surga tertinggi. Surga apa? Firdaus. Minta yang tinggi, surga Firdaus. Tapi permintaan harus diikuti dengan tadiyah, diikuti dengan pengorbanan. Minta surga hanya berdoa saja. Ya. Minta surga tidak ada tindakan yang nyata. Ke masjidnya jarang, ya. Ke masjid bahkan cuma seminggu sekali kalau hari Jumat, walaupun nggak ketiduran itu ya, ada yang demikian. Pengennya surga. Bahkan orang mabuk pun juga ditanya mau surga, mau. Ya. Ada kisah seorang ustaz berkisah ya. Ada anak muda itu mabuk mau ke masjid. Temu Pak Kiai, mau kemana kamu? Mau ke masjid sholat. Kata Pak Kiai, jangan dulu lagi mabuk kamu. Terus ditanya sama Pak Kiai, emang subuh berapa rakaat? Dicek gitu ya. Wah Pak Kiai ngetes saya, subuh 2 rakaat. Terus dia pulang Pak. Yang mabuk ini nggak boleh sholat di masjid. Dia mabuk tuh baru pulang begadang, mabuk mau sholat, kondisi mabuk. Ditanya mabuk nggak kamu? Enggak. Coba subuh berapa rakaat? 2. Tapi baunya cium. Enggak, kamu lagi mabuk, nggak usah masjid. Di jalan yang mabuk ini ketemu temannya. Oh mohon maaf, kisahnya di jam 4 rakaat, subuh 4 rakaat gitu. Subuh berapa rakaat? 4. Kamu mabuk, pulang. Di jalan ketemu temannya, mau kemana kamu? Din, mau ke masjid. Ngapain? Sholat subuh. Pasti nggak boleh mau Pak Haji. Emang kenapa? Saya tanya subuh berapa rakaat nih, kata yang mabuk. 2. Nah, saya aja bilang 4 nggak boleh, apalagi 2. Pasti lebih nggak boleh. Namanya orang mabuk kan demikian Pak ya. Apa aja jadi diungkapkan gitu ya. Nah ini perlu kita cermati semua ya. Bahwa surga ini keinginan kita, doa kita Pak. Dalam sujud panjang kita ya. Bahkan dalam tahajud kita, bahkan dalam sampai doa-doa yang mampu membuat air mata kita keluar. Kita minta doa untuk surga untuk kita, keluarga kita, insya Allah. Ya Allah, saya apa aja terima ridho. Ya. Nah, kita nanti akan bahas tentang tema tentang kaum-kaum yang demikian. Udahlah saya begini aja. Nah, nanti kita bahas di tema selanjutnya. Kemudian akan dibikin azan ya Allah. Dalam ayat yang lain bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Sudah sering kita dengarkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu agama terutama. Kita akan ditinggikan derajatnya baik di masyarakat maupun di dunia dan di akhirat sebenarnya. Sehingga semangat kita untuk urusan ilmu harus melebihi semangat yang lainnya. Dan ini pesan seorang generasi terbaik umat ini, namanya Urwah bin Zubair pada anaknya, nak tetaplah engkau berada di jalan Islam, tututlah ilmu. Karena dengan ilmu itu ketika engkau dihinakan manusia, tapi engkau akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini akan menjaga kita di dunia dan membuahkan hasil nanti di akhirat. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.